Perkenalkan, nama saya Pinky, kelas 12 IPA 1. Saya akan praktek kimia. Dasar teori. Koloida pelindung adalah koloida yang melindungi koloida lain supaya tidak mengalami koagulasi. Koloida pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloida yang lain, sehingga melindungi muatan koloida tersebut. Baiklah alat dan bahan yang digunakan. Ada air, susu, sabun, minyak, kecap, sendok, dan wadah yang sudah berisi air sebagai pengaduk. Ada sampel 1 sebagai campuran 1, sampel 2 sebagai campuran 2, sampel 3 sebagai campuran 3. Langkah pertama, masukkan air ke dalam 3 sampel sebanyak sama rata. Lalu langkah kedua, masukkan minyak ke dalam 3 sampel sebanyak sama rata. Nah, bisa kalian lihat sendiri ketiga sampel yang dimasukkan air dan minyak, bahwa air dan minyak tampak terpisah. Nah, selanjutnya sampel pertama akan kita masukkan kecap. Lalu aduk menggunakan sendok. Setelah diaduk, lalu kita lihat minyak tampak masih terpisah ketika dimasukkan dengan kecap. Baiklah, selanjutnya sampel kedua akan kita masukkan dengan susu. Lalu adukkan dengan sendok. Setelah diaduk, bisa kita lihat bahwa susu dicampur dengan minyak masih terlihat terpisah. Sampel ketiga akan kita masuk dengan sabun. Lalu aduk dengan sendok. Bisa kita lihat di sampel 3, air dan sabun tampak bisa menyatu. Mengapa pada sampel 1 dan 2 air dan minyak masih bisa tidak menyatu? Sedangkan sampel 3 air dan minyak bisa menyatu. Karena pada sampel 1 kecap bukan koloida pelindung, karena air dan minyak masih tidak bisa menyatu. Sampel 2, susu juga bukan koloida pelindung, karena air dan minyak masih bisa tidak bersatu. Sampel 3, air dan sabun bisa menyatu, karena sabun adalah koloida pelindung
yang terdiri dari kloida biotil dan kloida bioko yang bisa menyatukan air dan minyak. Kesimpulan, kecap dan susu bukan kloida pelindung, sedangkan sabun adalah kloida pelindung. Kloida dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi dua, kloida liofil suka cairan dan kloida liopop benci cairan. Jika medium dispersi air, maka dibedakan menjadi kloida hidrofil suka cairan dan kloida hidropop benci cairan. Sabun termasuk dalam kloida hidrofil, namun saat dimasukkan dalam air, sabun termasuk kloida asosiasi. Kloida asosiasi adalah kloida yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Kloida asosiasi tersusun dari artikel yang terdiri dari 1. Gugus kepala bersifat hidrofil dan polar. 2. Gugus ekor bersifat hidropop dan nonpolar. Ketika dilarutkan dalam air, ekor asam stearat hidropop saling berkumpul ke dalam air, dan kepala asam stearat hidrofil menghadap ke air. Koloid asosiasi pada sabun di air membuatnya menjadi pengemusi minyak dalam air. Gugus hidropop akan menarik partikel minyak lalu mendispersikannya ke air. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pinky, kelas 12 IPA 1. Saya akan praktik kimia dengan membuat es mambo. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan ada es batu, susu, garam, kantong es, dan baskom. Langkah-langkah: 1. Pecahkan es batu kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam baskom. Kemudian langkah kedua, masukkan susu ke dalam kantung es atau plastik kecil, lalu ikatlah kantung es dengan rapat. Tiga, masukkan garam ke dalam baskom hingga merata. 4. Jika sudah merata, lalu masukkan susu ke dalam baskom. 5. Setelah itu, jika es tersebut sudah dimasukkan ke dalam baskom, lalu tunggu selama 30 menit sampai es membeku. Oke guys, ini es mambonya sudah beku dan bisa langsung dicoba. Oke guys, sudah jadi nih es mambonya. Jadi pasti kalian bingung, kok bisa sih? Jadi saat kita memasukkan garam ke dalam es batu, garam tersebut akan mengakibatkan penurunan titik beku, sehingga susu dalam plastik ini akan cepat membeku. Jadi dapat kita ketahui dari video tersebut, semakin banyak garam yang kita masukkan ke dalam es batu, maka semakin cepat es mambo ini membeku. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.